Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Doa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Pak Rizal akan mengajarkan sebuah pelajaran di mana pelajaran tersebut hubungannya dengan kematian. Jadi pelajaran fikih pada kali ini kita akan membahas terkait penyelenggaraan jenazah, atau ada yang bisa menyebut pemulasaran jenazah. Maka dari itu silahkan kalian buka buku terlebih dahulu, membaca bukunya terlebih dahulu. Kami sebagai manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi kapan manusia akan meninggal. Bahkan para nabi pun, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, pun tidak bisa memprediksi atau mempunyai kemampuan untuk melihat kapan orang itu mati dan kapan orang itu menemui ajalnya. Karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang diberi kemampuan kelebihan untuk melihat dan menafsir kapan orang itu akan mati. Namun kami sebagai manusia pernah menyaksikan saudara, tetangga, bahkan bapak ibu kita beberapa hari sebelum meninggal, ia sering berbicara aneh dan ngawur. Jadi inilah ciri-ciri orang yang akan meninggal dalam keadaan sakit. Yang kesatu adalah dia berbicara tidak nyambung dan dia tidak menyadari apa yang dia bicarakan. Hal ini terjadi karena otaknya sudah lemah. Yang kedua, dia sering menyebut atau memanggil nama saudara atau bapak ibunya yang sudah meninggal. Yud, Yudi. Yang ketiga, dia selalu ingin minta pulang, padahal dia tidak sadar kalau posisinya sekarang lagi di rumah. Yang keempat, jika dipakai selimut, maka selimutnya akan dibuang. Yang kelima, nafsu makan sangat menggebu-gebu dan kadang-kadang pun ia minta untuk disuapin. Tapi setelah 1 jam atau keesokan harinya, dia langsung drop lagi dan tidak bisa apa-apa. Yang lebih gawat lagi, air infusnya tidak bisa masuk ke tubuhnya. Yang keenam, jika kita melihat 2 bola matanya melebar melotot seperti melihat ke atap-atap rumah langit, seolah-olah seperti menyimak atau ada yang dilihat yang sangat serius sekali. Yang ketujuh, dia tidak bisa tidur siang atau malam. Dia hanya bolak-balikin badan dan selalu melihat ke sejumlah arah. Yang ke-10, dia sudah tidak mengenal anak, istri, keluarga, tetangga, atau kerabatnya. Dan yang ke-11 terakhir, badannya akan panas.
kewajiban mengurus jenazah. Di sini ada beberapa tema yang harus kita bahas di waktu ini. Maka saya persilakan sebelum saya menjelaskan untuk siswa bertanya terlebih dahulu. Silakan. Mas, saya tanya. Oh iya, silakan Mas Hamadi. Sakaratul maut itu seperti apa, Pak? Sakaratul maut itu seperti apa? Gini, sakaratul maut itu adalah sebuah gejala yang mendekati sebuah kematian, di mana sakaratul maut itu pasti ada ketika saat orang tersebut akan mengalami apa yang namanya mati, gitu ya Mas. Jadi pasti, lah itu seperti apa? Biasanya ditandai dengan dinginnya ujung-ujung anggota badan itu terasa dingin, kemudian dia merasa lemah, kemudian dia merasa kantuk, bahkan kehilangan kesadaran. Begitu. Ada yang bertanya lagi? Pak, kalau keluarga kita mengalami sakaratul maut, kita harus gimana, Pak? Nah, jika keluarga kita atau salah satu keluarga atau tetangga kita mengalami sakaratul maut, maka tugas kita sebagai seorang muslim yaitu harus mendampinginya. Mendampinginya bukan berarti kita menjaga saja tapi kita diam saja, itu nggak boleh. Tetapi harus menjaga, kemudian membimbingnya. Membimbingnya dengan cara bukan seperti ini, Pak nyebut Pak, Bu nyebut Pak, enggak. Tetapi dengan cara kita mendekati si calon orang yang mau meninggal tersebut, kemudian kita bimbing, kita tuntun dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Seumpamane kalau orang itu masih dalam kesadaran, maka kita membimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah. Jika sudah tidak bisa mengucapkan seperti itu, maka cukup kita tuntun dengan lafal Allah, Allah, Allah. Kemudian di dalam pelajaran ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Ini yang biasanya ada. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia masih matanya terbuka atau mulutnya terbuka. Nah, ini sebagai seorang muslim kita juga harus berani dan tampil ketika ada mayit atau jenazah yang seperti itu. Jadi gini, pertama, apabila masih terbuka matanya, maka kita dianjurkan untuk memejamkan matanya. Dengan cara gimana? Dengan cara mengurut mata pelan-pelan dengan bacaan Bismillahi ala millati Rasulillah. Kemudian jika kok mulutnya terbuka, maka kita caranya dengan memakai seikat tali, kemudian kita selendangkan agar diselendangkan seperti ini agar mulut tidak terbuka. Itu ya Mas. Jadi sakaratul maut pasti ada, dan yang namanya sakaratul maut pasti akan kita lewati ketika sebelum mati menjemput kita. Maka dari itu pesan Pak Rizal, jika terjadi sakaratul maut, maka jangan malah pergi, tapi dekati, bimbing dia untuk selalu mengingat kepada Allah. Gitu ya Mas ya. Oke anak-anak, jadi kalian sudah tahu ya salah satunya tentang sakaratul maut. Maka dari itu dan oleh sebab itu, jika terjadi sakaratul maut, lakukan seperti yang sudah kita pelajari. Sebelum kita akhiri, Pak Rizal mau mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Ahmad Jazuli, Hadir Pak. kemudian Nasir, kemudian Ramadi. Hadir Pak. Mudah-mudahan
pelajaran di pagi hari ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan buat kita semua. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang proses pengurusan jenazah nanti di pelajaran hari berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.